Pada Oktober tahun 2023, negara Indonesia diguncangkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana mengubah syarat usia pencalonan presiden dan juga wakil presiden di negara Indonesia. Dengan adanya putusan tersebut, maka Gibran Rakabuming Raka dapat menyalonkan diri sebagai calon wakil presiden negara Republik Indonesia yang dimana pada saat itu usianya belum mencapai genap 40 tahun. Dengan adanya putusan tersebut, timbullah berbagai pertanyaan. Apakah Mahkamah Konstitusi masih menjaga independensinya? Mari kita bahas kasus yang mengujar kredibilitas negara Indonesia. Kasus ini bermula dari gugatan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimana di dalam aturannya itu berisi minimal usia untuk calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Lalu kemudian MK atau Mahkamah Konstitusi pun memutuskan bahwasanya syarat tersebut bisa dikecualikan jikalau seseorang ini pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Akibatnya Gibran Rakabuming Raka yang pada saat itu menjabat sebagai kepala daerah Kota Surakarta dan masih berumur 36 tahun dapat mengikuti kontestasi Pilpres pada tahun 2024 silam. Lalu MK Mahkamah Konstitusi pun disoroti oleh publik dengan ketuanya Anwar Usman, yang dimana ia adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka itu sendiri. Dugaan konflik kepentingan pun tak dapat terelakkan. Dalam kasus ini, lembaga yang paling berperan adalah Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut MK. Tugasnya adalah menjaga undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses kerjanya, masyarakat atau lembaga negara yang merasa dirugikan secara material dapat mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, dan setelah itu dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi MK punya batas wewenang. Mereka hanya bisa menilai undang-undang itu melanggar konstitusi atau tidak, tetapi tidak bisa membuat aturan baru. Nah, dalam kasus ini MK melampaui kewenangan tersebut. Lalu ada Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang tugasnya mengawasi perilaku dan etika hakim konstitusi. Lalu yang terakhir adalah KPU yang menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi ini dalam tahapan pemilu. Menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Namun, dalam pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 mengatakan bahwa hakim berkewajiban untuk mengundurkan diri apabila memiliki kepentingan pribadi dalam kasus yang dibahas. Sedangkan Dewan Kehormatan MK sesuai Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2023 bertugas menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi. KPU berdasarkan pasal 22E Undang-Undang 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu berwenang untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Jadi semua lembaga ini mempunyai tanggung jawab hukum dan moral masing-masing. Secara ideal, Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan secara opportunity. Dan jika seorang hakim memiliki hubungan keluarga yang bisa menguntungkan suatu perkara tersebut, maka hakim tersebut harus mundur dari keputusan tersebut. Selanjutnya DKMK juga wajib meneliti kasus tersebut, memeriksa dan melaksanakan kode etiknya juga, agar bisa mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung. Dan selanjutnya ada KPU juga. KPU wajib meneliti putusan-putusan MK, apakah putusan tersebut transparan dan sesuai dengan konstitusi.
Respon BKMK memang tegas. Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat dan dicopot dari jabatannya. Tapi secara hukum putusan MK tetap berlaku karena bersifat final and binding. Ini menimbulkan dilema secara etik salah, tapi secara hukum tetap sah. Dalam konteks kelembagaan negara, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan etik belum diimbangi dengan mekanisme hukum yang kuat. Artinya apa? Integritas personal hakim sama pentingnya dengan sistem kelembagaannya. Kasus ini mengajarkan bahwa menjaga konstitusi bukan hanya tugas lembaga, tapi juga tanggung jawab semua pejabat publik. Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir konstitusi. Tanpa integritas, benteng itu bisa runtuh dari dalam. Jadi pertanyaannya, siapa yang menjaga para penjaga konstitusi? Jawabannya adalah kita semua, rakyat yang terus mengawasi.